Oke, melanjutkan demo sebelumnya. Kalau di sebelumnya itu saya ada jelaskan bagaimana cara mengakses, server Redbox untuk, melihat, data-data rekaman yang sudah di-record gitu ya. Nah, untuk, komponen lainnya gitu ya, selain dari Redbox server, supaya otomatis bagaimana supaya, ketika ada panggilan telepon Microsoft Teams dari user ataupun meeting gitu ya, bagaimana mereka bisa melakukan secara otomatis. Nah, di Redbox menggunakan istilah namanya bot service gitu ya. Jadi bot service ini adalah services yang nanti akan berjalan secara otomatis apabila ada panggilan telepon dari sisi user gitu ya. Nah, bot service itu apa sih? Bot service itu adalah layanan Microsoft Azure yang menyediakan uh, aplikasi secara custom lah gitu ya. Kita bisa bikin mungkin kalau teman-teman ada istilahnya bot itu apa sih? Bot itu adalah kalau misalnya ada chat otomatis gitu ya. Misalnya ada layanan service center atau customer care, biasanya kan ada bot chat gitu ya istilahnya ya. Jadi kalau misalnya kita chat, maka secara otomatis yang jawab itu mesin. Nah, itu kan otomatis kan. Nah, secara fungsional kurang lebih hampir sama bot service itu. Jadi bot service ini berjalan di belakang layar lah gitu ya. Jadi mereka memang tidak ada interface-nya yang dibuat di Redbox ini, tapi secara fungsional hampir mirip gitu ya. Nah, nantinya ketika kita menggunakan solusi dari Redbox, services-services yang nantinya akan digunakan juga akan menggunakan Microsoft Azure gitu ya. Jadi bagaimana Redbox dapat mengetahui apabila ada user yang melakukan panggilan telepon meeting dengan setting policy-nya itu enable gitu ya. Ini yang lakuin adalah Redbox sendiri, bot service. Nanti setelah itu dari bot service nanti akan melakukan proses namanya penyimpanan sementara di namanya storage account gitu ya. Nah, services apa aja sih yang biasa digunakan di Redbox untuk prosesnya? Nah, jadi di Microsoft Azure ada istilah namanya subscription gitu ya. Dari subscription ini gunanya apa sih? Gunanya itu biasanya untuk billing sih gitu ya. Subscription itu pada umumnya di charge-nya itu per bulan gitu ya. Jadi per bulan nanti akan ada konsumnya gitu ya. Jadi kalau layanan Microsoft Azure adalah layanan Microsoft Cloud atau cloud computing. Ya, jadi secara penggunaan dari services-nya itu kita bayar apa yang kita gunakan saja gitu ya. Nah, tentunya dari penggunaan recording Redbox ini salah satu services-nya yang digunakan itu adalah yang namanya service bot gitu ya. Nah, service bot itu perlu dijalankan di satu service yang namanya cloud service. Jadi cloud service ini juga punya charging billingnya tersendiri gitu ya. Jadi ada istilahnya bot channel registration atau bot service-nya yang berjalan nanti di Azure Cloud Service. Kemudian ada untuk proses registrasi aplikasinya ada namanya Application Insight yang nanti akan digunakan untuk pendaftaran aplikasinya tadi. Setelah itu ada namanya Azure Storage Account. Nah, storage account ini digunakan untuk penyimpanan sementara nih. Nanti kalau misalnya rekamannya, panggilan teleponnya itu sudah selesai, pada umumnya aplikasi dari services ini akan melakukan informasi ke server Redbox. Oh, ini ada rekaman yang sudah selesai nih. Silakan di-download ya gitu ya. Nah, nanti dari aplikasi Redbox server secara otomatis akan melakukan download rekaman yang ada di storage account. Nah, nggak perlu khawatir rekaman yang disimpan di storage account ini disimpan secara sementara atau temporary. Jadi kalau sudah di-download ke aplikasi Redbox server, maka secara otomatis datanya itu sudah dikosongkan gitu ya. Jadi sudah comply dengan regulasi terkait dengan penyimpanan data. Oke, baik. Dari beberapa services ini biasanya ada pricing-nya. Jadi pricing masing-masing service itu biasanya berbeda-beda. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Jadi penggunaan di masing-masing bisnis atau organisasi biasanya berbeda-beda gitu ya.
Ya, mungkin untuk beberapa organisasi dengan, jumlah recording yang masih bisa dibilang ya di bawah 100 orang lah gitu ya, mungkin secara penggunaannya berbeda dengan user yang, di-set record itu mencapai di atas 1.000 gitu ya. Nah, jadi, kembali lagi saya jelaskan untuk, penggunaan konsum dari Microsoft Azure itu adalah kita pakai apa yang kita bayar apa yang kita pakai saja gitu ya, jadi nggak perlu khawatir gitu ya. Baik, thank you.